Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Uswatun Hasanah dengan NIM 2015 1060 160. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai laporan lapang wawancara dengan petani tanaman padi di Desa Tanggul Wetan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember. Untuk materi yang akan saya bahas disesuaikan dengan isi dari laporan praktik lapang. Pembahasan yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Di sini ada 1.1 latar belakang. Sektor pertanian merupakan sektor yang memegang peran penting dalam perekonomian di Indonesia. Sejak awal pembangunan, peran sektor pertanian dalam pembangunan Indonesia tidak perlu diragukan lagi. Pembangunan sektor pertanian sebagai salah satu aspek penting pembangunan daerah karena memegang keseluruhan perekonomian baik nasional maupun regional dan banyaknya penduduk yang bermata pencaharian pada sektor pertanian. Sumber daya alam yang melimpah dan tersebar di seluruh wilayah sehingga perkembangan saat ini konsepnya bukan hanya pada pertanian saja, akan tetapi pertanian dalam arti luas yang meliputi tanaman pangan, peternakan, perkebunan, perikanan, dan kehutanan. Salah satu subsektor pertanian yang memiliki peran strategis dan sangat penting yaitu subsektor tanaman pangan, misalnya tanaman padi. Ada tabel mengenai produksi padi sawah menurut 7 provinsi terbanyak dari 34 provinsi di Indonesia. Provinsi dengan produksi paling banyak di antara 7 provinsi tersebut yaitu Provinsi Jawa Timur, dengan produksi padi sawah pada tahun 2015 sebesar 12.565.824 ton, tahun 2016 sebesar 12.903.595 ton, dan tahun 2017 sebesar 12.432.793 ton. Meskipun terbesar terjadi fluktuasi pada produksi padi sawah. Hal tersebut dikarenakan terdapat suatu kendala seperti alih fungsi lahan pangan, beririgasi, dan subur ke sektor non-pertanian seperti industri dan pemukiman. Kemudian pengaruh iklim, teknologi yang kurang memadai, akibatnya tingkat kehilangan hasil yang masih cukup tinggi, dan penurunan kualitas sumber daya lahan. Untuk kabupaten atau kota diduduki oleh Kabupaten Jember dengan kecamatan studi kasusnya yaitu Kecamatan Tanggul. Pada Kecamatan Tanggul sendiri, di Desa Tanggul Wetan masuk 3 besar terbanyak produksi padi sawahnya menurut data BPS Kabupaten Jember tahun 2018. Di sini ada tabel mengenai produksi padi sawah menurut desa di Kecamatan Tanggul per ton yang mengalami penurunan. Penurunan tersebut dapat terjadi karena kegagalan panen akibat serangan OPT pada tanaman padi, penggunaan teknologi yang kurang memadai, alih fungsi lahan. Selanjutnya yaitu 1.2 rumusan masalah. Nah, di rumusan masalah ada bagaimana kondisi manajemen produksi, analisis usaha, sistem pemasaran, dan apakah petani tanaman padi di Desa Tanggul Wetan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember tersebut melakukan kemitraan. Pembahasan yang selanjutnya mengenai bab 2 tinjauan pustaka. Di bab 2 sendiri ada 2.1 mengenai teori komoditas tanaman padi. Tanaman padi atau dengan nama latin Oryza sativa L merupakan tanaman budidaya yang sangat penting bagi manusia karena lebih dari setengah penduduk dunia bergantung pada tanaman padi sebagai sumber bahan pangan. Klasifikasi padi dalam taksonomi tumbuhan menurut IATI 2018 yaitu Kingdom Phlantae, divisi Spermatophyta, kelas Monocotyledon, ordo Glumeflorae, famili Graminae, genus Oryza, dan jenis spesies Oryza sativa L. Saat ini hampir seluruh daerah Indonesia sudah tidak asing lagi dengan kegiatan menanam padi di sawah. Selain itu, padi merupakan tanaman yang membutuhkan air cukup banyak untuk hidup. Kemudian 2.2 yaitu teori usaha tani. Usaha tani adalah pemanfaatan tanah untuk kebutuhan hidup di sektor pertanian dengan tujuan untuk menghasilkan produktivitas atau produksi. Kemudian, peningkatan produktivitas padi yang dicapai selama ini disebabkan oleh 2 faktor. Yang pertama, karena penggunaan varietas unggul padi ini berpotensi untuk mendapatkan hasil yang tinggi dan semakin membaiknya cara berusaha tani, seperti cara pengolahan tanah, cara tanam, dan pemupukan. Kemudian 2.3 mengenai teori manajemen produksi on farm. Meliputi kegiatan atau proses melakukan usaha tani, khususnya tanaman padi, yaitu melalui beberapa tahap. Di antaranya pemilihan lokasi atau tanah yang cocok untuk ditanami padi, kemudian persiapan lahan yang meliputi pembersihan lahan dan pengolahan tanah, kemudian pembibitan meliputi penyiapan benih, persemaian, dan pemeliharaan bibit, kemudian tahap penanaman dengan memperhatikan umur bibit yang siap tanam sekitar 18-25 hari. Setelah itu tahap pemeliharaan meliputi pemupukan, pengairan, pengendalian gulma atau hama penyakit, sampai tahap pemanenan. Kemudian 2.4 mengenai teori sumber daya manusia. Sumber daya manusia sendiri merupakan sekumpulan orang atau komponen penting dalam suatu kegiatan. Pengembangan SDM atau sumber daya manusia atau tenaga kerja sangat penting untuk diperhatikan melalui pelatihan, training agar mampu meningkatkan kemampuan kerja dan pengetahuan untuk tercapainya suatu kegiatan. Tenaga kerja dibedakan atas tenaga kerja pria, wanita, dan anak-anak. Tenaga kerja pria umumnya dapat mengerjakan hampir semua kegiatan. Tenaga kerja wanita umumnya dapat mengerjakan kegiatan menanam, memelihara tanaman, ternak, dan panen. Tenaga kerja anak-anak umumnya membantu pekerjaan pria atau wanita dewasa. Kemudian ada tenaga kerja spesialisasi pekerjaan, kemampuan fisik, dan keterampilan kerja. Kemudian 2.5 mengenai teori teknologi. Teknologi merupakan aplikasi dari ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia yang berbentuk alat produksi. Kemudian 2.6 yaitu teori pemasaran. Pemasaran pertanian merupakan kegiatan atau proses pengaliran komoditas pertanian dari produsen yang meliputi petani, peternak, dan nelayan sampai ke konsumen. Terdapat 5 saluran pemasaran. Yang pertama yaitu produsen kepada konsumen, yang kedua produsen pengecer konsumen, yang ketiga produsen pedagang besar pengecer ke konsumen, saluran 4 produsen agen pengecer ke konsumen, saluran 5 produsen agen pedagang besar pengecer dan konsumen. Kemudian 2.7 teori biaya dan pendapatan. Biaya merupakan kas yang dikorbankan untuk barang dan jasa yang diharapkan memberikan manfaat saat atau di masa yang akan datang. Untuk biaya, yaitu biaya produksi, terdiri ada biaya tetap dan biaya variabel. Dengan rumus
biaya totalnya yaitu biaya tetap ditambah biaya variabel. Kemudian pendapatan di sini adalah selisih antara penerimaan dan semua biaya yang dikeluarkan. Untuk pendapatan TR yang sama dengan P kali Q. P-nya harga, Q-nya jumlah produksi. Kemudian pendapatan bersih. Nah, di sini TR min TC. Kemudian untuk mengetahui usaha tersebut untung atau tidak, layak atau tidak dijalankan, digunakan analisis RC rasio sama dengan TR min TC. RC rasio lebih dari 1 usaha untung, RC rasio kurang dari 1 usaha rugi, RC rasio sama dengan 1 berarti keadaan impas atau tidak untung tidak rugi. Kemudian 2.8 mengenai teori EOQ atau Economy Order Quantity dengan rumus akar dari 2 kali DS per H. D di sini adalah jumlah permintaan barang per tahun, S biaya tiap kali pemesanan, H biaya penyimpanan per unit barang per tahun. Teori EOQ di sini untuk menentukan pemesanan bahan baku yang optimal dan meminimumkan biaya. Kemudian 2.9 mengenai teori ROP atau reorder point. Di sini P digunakan untuk mengetahui titik pemesanan kembali agar tidak kehabisan bahan baku. Selanjutnya yaitu bab 3 gambaran umum usaha tani. Di bab 3 sendiri ada 3.1 mengenai gambaran umum on farm komoditas tanaman padi di Desa Tanggul Wetan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember. Di sini ada peta Desa Tanggul Wetan. Usaha tani padi ini merupakan milik perseorangan yaitu milik Bapak Mistari yang mempunyai lahan milik sendiri sebesar 0,5 hektar. Bapak Mistari menjadikan lahan tersebut menjadi lahan pertanian untuk penanaman tanaman padi. Beliau mulai berusaha tani sudah lama sekitar tahun 2000-an bersama 1 orang tenaga kerja luar keluarga untuk membantu penggarapan lahan pertanian yang bernama Bapak Bian. Dapat dilihat dari struktur kepengurusannya, tanaman-tanaman padi di Desa Tanggul Wetan tersebut secara turun-temurun selain karena pengairan yang cukup bagus, yaitu di sungai dan dataran rendah, sehingga lebih cocok ditanami padi. Kemudian kendala OPT yang menyerang. Nah, terkadang pada suatu musim itu petani atau Bapak Mistari sendiri juga mengalami kegagalan produksi karena tanaman padi yang terserang oleh OPT atau organisme pengganggu tanaman. Sehubungan dengan itu mengakibatkan petani atau Bapak Mistari masih kebingungan mengatasi hal tersebut sehingga harus mencoba satu-satu jenis pestisida dan hasilnya juga belum mampu meredakan OPT. Kemudian sistem memasarkan kepada tengkulak. Petani dengan tengkulak melakukan proses tawar-menawar hingga ada kesepakatan harga. Pembahasan selanjutnya yaitu bab 4 hasil dan pembahasan. Di bab 4 sendiri ada 4.1 mengenai manajemen produksi petani tanaman padi di Desa Tanggul Wetan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember. Dimulai pada manajemen persediaan input. Nah, penyediaan bahan baku atau input yang dibutuhkan seperti benih ataupun bibit, pupuk, dan pestisida. Nah, perolehan bahan baku tersebut dari penyaluran melalui kelompok tani dan dapat pula membeli pada pengepul yang menyediakan dengan kondisi bahan yang siap tanam dan terkadang tanpa ada penyimpanan, dan bisa juga terdapat penyimpanan benih sebelum penanaman melalui ember plastik. Kemudian penyediaan input tersebut tidak terlepas dari beberapa kendala, yaitu petani kekurangan informasi, penggunaan benih ataupun bibit yang unggul dan tahan hama penyakit. Selain itu terkadang terlambatnya distribusi pupuk kepada petani sehingga petani itu membeli pupuk non-subsidi yang harganya kurang terjangkau. Selanjutnya yaitu 4.1.2 yaitu proses produksi dengan tipe produksi terputus atau pada menghasilkan pada musim panen saja, dan layout produksi pada luas lahan setengah hektar dengan sistem tanam tradisional. Untuk penggunaan mesinnya pada saat pengolahan tanah saja, lainnya secara manual. Kemudian 4.3 mengenai sistem pemasaran dari petani tanaman padi yaitu Bapak Mistari di Desa Tanggul Wetan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, yaitu dengan dipasarkan kepada tengkulak. Petani dengan tengkulak melakukan tawar-menawar hingga terjadi suatu kesepakatan harga yang telah disetujui oleh petani. Strategi petani sendiri untuk menetapkan harga tersebut dengan mencarikan harga tertinggi yang ditawarkan oleh tengkulak. Pada pemasaran kepada tengkulak terdapat beberapa kendala seperti harga yang dipermainkan. Terlebih lagi ketika petani gagal panen. Di samping itu, petani sudah tidak ada lagi saluran pemasaran lain pada Desa Tanggul Wetan ini, sehingga penjualannya tetap pada tengkulak. Dengan demikian, diharapkan adanya suatu saluran pemasaran selain tengkulak, seperti diadakan lagi fungsi dari koperasi. Kemudian 4.4 mengenai hubungan kerjasama dengan pemasok bahan baku ataupun pada kelompok tani, tetapi lebih banyak kepada pengepul dan dengan berhubungan dengan tengkulak dalam pemasarannya. Timbal balik hubungan tersebut yaitu sama-sama saling menguntungkan. Pembahasan selanjutnya yaitu bab 5 penutup. Kesimpulan dari pembahasan yang saya bahas. Untuk saran yang dapat diberikan yaitu bagi petani diharapkan dapat menerapkan teknik usaha tani yang lebih baik. Yang kedua, bagi mahasiswa diharapkan turut serta membantu petani seperti menciptakan metode usaha tani yang lebih baik serta mendorong petani melalui inovasi yang dapat diberikan. Kemudian bagi pemerintah untuk mengatasi kendala yang ada, misalnya distribusi pupuk yang terlambat, masalah OPT yang menyerang tanaman sehingga berakibat kegagalan dalam proses produksi. Selanjutnya yaitu daftar pustaka berisi referensi yang digunakan. Kemudian yaitu dokumentasi berupa gambar dari usaha tani Bapak Mistari. Kemudian yaitu lampiran. Lampiran di sini ada lampiran perhitungan pendapatan dengan total biaya yaitu 3.646.500. Diketahui produksi sebanyak 2,6 ton atau 26 kuintal dengan luas lahan setengah hektar. Harganya 350.000. Pendapatan kotornya P kali Q 350.000 dikali 26 kuintal yaitu sebesar 9.100.000. Kemudian pendapatan bersih 9.100.000 dikurangi total biaya 3.646.500 sama dengan 5.453.500. Jadi besar pendapatan bersih dari petani atau Bapak Mistari sebesar 5.453.500 dalam satu kali masa panen. Selanjutnya masih pada lampiran yaitu perhitungan EOQ dan ROP. Untuk perhitungan EOQ diketahui D sama dengan 398 dikalikan 3 kali musim tanam menjadi 1.194 kg.
dan EOQ-nya sebesar 69. Nah, berdasarkan perhitungan tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah optimal pemesanan bahan baku oleh Bapak Mistari sebesar 69 kg untuk dapat meminimalkan biaya. Kemudian perhitungan ROP. Nah, di sini diketahui D kecil sama dengan D per hari kerja sama dengan 1194 per 90 hari kerja sama dengan 13. Untuk lead time-nya itu 2 hari, SS atau persediaan pengamannya itu tidak ada persediaan pengaman. Jadi dapat dihitung dengan rumus ROP dengan dihasilkan 26 kg berdasarkan perhitungan dengan metode ROP bahwa Bapak Mistari harus melakukan pemesanan bahan baku kembali ketika persediaan di gudang itu sebesar 26 kg agar tidak kehabisan bahan baku. Kemudian terdapat bukti pengisian kuesioner. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.